Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala nabiyyikal Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'd. Fa ya hadirin rahimakumullah, Bapak, Ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kesempatan ini untuk menunaikan kewajiban kita, baik kewajiban sholat maupun kewajiban kita dalam tafaqquh fiddin. Dan dalam kesempatan kita kali ini kita akan melanjutkan kajian kita, yaitu kajian halal haram kontemporer. Dan dalam kesempatan kita kali ini kita akan membahas tentang hukum menggunakan bulu, rambut, dan tanduk dari hewan yang tidak disembelih secara syar'i, yang digunakan sebagai bahan obat atau kosmetika. Ada bagi Allah Subhanahu wa taala ada beberapa jenis obat-obatan dan kosmetika yang mengandung unsur yang berasal dari bulu, rambut, dan tanduk yang berasal dari hewan halal. Menurut para ahli kesehatan, kenapa dipakai tanduk, bulu, rambut itu sebagai bahan obat-obatan atau kosmetika? Karena menurut para ahli kesehatan, baik itu bulu, rambut, dan tanduk hewan halal mengandung protein dan zat yang dapat menjadi bahan obat-obatan dan kosmetika. Jadi di situ ada protein yang sangat baik untuk obat maupun bahan kosmetika. Maka dari itu perlu adanya penjelasan yang berkaitan dengan hukum menggunakan bulu, tanduk atau rambut yang berasal dari hewan, terutama yang tidak disembelih secara syar'i. Ada yang Allah Subhanahu wa taala di antara contohnya, di antara contoh penggunaan tanduk untuk bahan obat-obatan. Di antara contohnya adalah tanduk rusa. Tanduk rusa itu bisa dipakai untuk obat, khususnya bagi para lelaki. Sebagai obat apa itu, Pak? Dipakai untuk para lelaki sebagai obat kuat, stamina, obat stamina, kenapa? Yaitu banyak bahan-bahan yang dari unsur hewan itu. Kalau di Mesir itu ada yang bahan terkenal namanya apa itu? Namanya juga rambut. Ini banyak digunakan, termasuk usaha juga
Ada istilah kadal Mesir gitu. Ya, makanya kadal betulan. Bisa juga dikadalin gitu ya. Nah, bahkan ya tanduk rusa itu digunakan oleh masyarakat Cina sebagai bahan obat-obatan sejak 2000 tahun yang lalu. Orang Cina ini kan banyak menggunakan bahan-bahan hewani, karena tadi tanduk rusa itu sudah digunakan sebagai bahan obat ya sejak 2000 tahun yang lalu, artinya sudah lama sekali. Ya, di situ maka tadi tidak heran kalau dia digunakan sebagai bahan obat atau kosmetika ya, dari bahan-bahan hewani ini, karena diyakini tadi yang mengandung bahan protein yang itu banyak dibutuhkan oleh tubuh atau anggota badan. Nah, selain itu ya, tanduk rusa juga mengandung sel anti kanker di dalamnya, yaitu sebesar 1,23%. Jadi ada sel kanker, ya, tentunya di situ untuk pengobatan kanker. Nah, pembuluh darah pada tanduk rusa muda yang masih berumur sekitar 3 bulan merupakan inti utama yang memiliki khasiat. Jadi tanduk yang dipakai ini bukan tanduk rusa yang tua, tapi yang masih muda, yang disebut dengan rangga. Ya, di mana tanduk rusa yang masih muda itu setiap tahunnya dia tanggal, ya, copot. Ya, itu yang dimanfaatkan. Ya. Jadi oleh karena itu rangga muda ini dipotong untuk kemudian diolah menjadi obat berbentuk kapsul atau jamu. Ini contoh. Jadi rusanya tidak disembelih, tapi rusanya masih hidup. Jadi yang tadi tanduknya yang lepas itu dipakai, karena setiap tahunnya dia tanduknya lepas berganti gitu ya, berganti tanduk. Ini yang masih muda. Nah, tanduk yang lepas itu hukumnya bagaimana? Dia termasuk suci atau termasuk najis? Ya, dalam hadis disebutkan bagian tubuh dari hewan yang masih hidup ma'uti'a minal hayy bahwa mayyitun, apa yang terpotong, yang terlepas dari hewan yang masih hidup itu adalah termasuk bangkai. Nah, ini nanti perdebatan di antara para ulama atau perbedaan pendapat di antara ulama, apakah ya bulu, rambut dan tanduk dari hewan yang masih hidup yang terlepas ketika dia masih hidup itu termasuk suci atau najis. Ya, dia termasuk bangkai atau bukan. Nah, kalau itu termasuk dihukumi bangkai, ya seperti daging. Jadi kalau ada hewan yang kakinya patah misalnya, kemudian dipotong, itu termasuk bangkai. Ya, tidak boleh dimanfaatkan. Nah, apakah tanduk itu seperti itu atau tidak? Kalau hewannya masih hidup atau tidak disembelih secara syar'i, ya bangkai, itu boleh nggak dimanfaatkan? Karena setiap yang najis itu hukumnya adalah haram. Setiap yang najis hukumnya adalah haram. Maka harus dipastikan, ya kalau hewan yang ini kan hewan itu, tanduk itu ada yang berasal juga dari hewan yang tidak boleh dimakan, yang rambut juga. Nah, ini kalaupun dari hewan yang halal, ya kalau hewannya tidak disembelih secara syar'i, itu termasuk hukumnya bangkai atau tidak. Ada yang mati Allah Subhanahu wa ta'ala berkaitan dengan pemanfaatan bulu hewan. Ya, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala
telah berfirman dalam surat An-Nahl ayat 80, "Wallahu ja'ala lakum mimma khalaqa dhilala wa ja'ala lakum minal jibali aqnana wa ja'ala lakum sarabila taqitumul harra wa sarabila taqikum ba'sakum kadzalika yutimmu ni'matahu 'alaikum la'allakum tuslimun." Dan Allah telah menjadikan bagimu rumah-rumah sebagai tempat tinggal, dan Dia menjadikan bagi kamu rumah-rumah atau kemah dari kulit binatang ternak yang kamu merasa ringan membawanya di waktu kamu berjalan dan waktu kamu bermukim, dan dari bulu domba, bulu onta, bulu kambing, alat rumah tangga dan perhiasan yang kamu pakai sampai waktu tertentu. Jadi di dalam ayat ini ya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ya, tentang penggunaan tadi alat ya yang berasal dari hewan ya, termasuk diantaranya tadi ya kulitnya, bulunya ya. Jadi baik itu bulu domba, bulu onta, bulu kambing, bahkan ada yang dijadikan sebagai peralatan rumah tangga. Jadi kulit itu kan bisa dimanfaatkan ya, banyak manfaatnya ya, termasuk rambutnya ya, rambut hewan itu banyak dipakai tadi ya untuk peralatan. Apa contohnya dipakai untuk kuas ya, pakai kuas itu juga sekarang banyak dipakai ya, gunakan. Rahmati Allah Subhanahu wa taala, berdasarkan ayat ini mayoritas para ulama kecuali Asy-Syafi'i ya mengatakan bahwa bulu dari hewan yang halal dimakan statusnya bukan najis. Selain Syafi'i, tanpa memandang bahwa apakah pencukuran bulu itu dilakukan ketika hewan masih hidup. Contohnya adalah domba ya, yang diambil bulunya, woolnya, itu kan hewannya masih hidup ya, hewannya masih hidup. Nah, itu hukumnya suci apa najis? Kalau selain Imam Syafi'i mengatakan itu suci ya, selain Imam Syafi'i itu mengatakan itu suci kalau dari hewan yang dimakan dagingnya ya. Itu banyak dipakai untuk pakaian ya. Disebut dengan wool, itu gunakan untuk jaket untuk menghangatkan tubuh. Nah kalau itu najis ya nggak boleh digunakan untuk sholat kan ya, kalau itu najis ya. Tapi dalam ayat tadi kan sudah disebutkan ada yang dijadikan sebagai peralatan ya. Jadi menurut mayoritas ulama selain Imam Syafi'i mengatakan bahwa bulu dari hewan yang halal dimakan statusnya itu tidak najis ya, tidak dibedakan apakah bulu itu dicukur ketika hewan itu masih hidup ya, atau yang disembelih, atau yang telah mati tanpa disembelih. Yang jelas itu berasal dari hewan yang aslinya halal dimakan. Jadi bisa diambil dari hewan yang masih hidup, bisa diambil dari hewan yang telah disembelih, bisa juga diambil dari hewan yang mati tanpa disembelih. Nah, kalau mati tanpa disembelih, walaupun itu hewan halal kan hukumnya bangkai ya, hukumnya bangkai hewannya. Nah itu termasuk bulunya itu termasuk. Kalau selain Imam Syafi'i mengatakan itu suci ya, bukan najis. Sehingga dari ayat tersebut menunjukkan bahwa bulu dari bangkai yang dapat dimanfaatkan adalah bangkai hewan halal seperti
seperti onta, kambing, ya, sapi itu bisa dimanfaatkan. Ada kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadis Nabi tentang kulit, ya, kulit bangkai yang suci apabila telah disamak sehingga dapat dimanfaatkan. Jadi kalau hewan yang aslinya halal dimakan, kemudian dia mati tanpa disembelih, jadi hukumnya adalah bangkai, itu haram. Ya, haram. Dalam hadis Rasulullah SAW tentang pemanfaatan kulit kambing atau kulit hewan yang halal dimakan yang dia mati tanpa disembelih. Jadi hewan yang mati tanpa disembelih, dia termasuk hewan yang aslinya adalah halal, maka itu boleh dimanfaatkan. Ya, boleh dipakai sebagai jaket, ya, sepatu, tas kulit, ya, tas kulit atau sabuk atau dompet, atau bahkan mungkin dipakai untuk topi juga, ya. Jadi itu boleh dimanfaatkan, ya, setelah disamak. Ini berdasarkan hadis Rasulullah SAW. Dia berkata dari Abdullah bin Abbas annahu qala, dia berkata, marra Rasulullah SAW bisatin maitatin kana aqaha maulatu Maimunah. Ya, jadi Rasulullah SAW, ya, ketika lewat mendapati seekor kambing yang telah mati, yang kemudian diberikan kepada bekas budaknya Maimunah, istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, faqala, kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, afala intafa'tum bijildiha, tidakkah kalian memanfaatkan kulitnya? Faqalu, maka para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innaha maitatun, sesungguhnya itu adalah bangkai, ya, bangkai kambing. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innama haruma akluha, sesungguhnya yang haram itu adalah memakannya. Jadi kulit kambing itu, ya, boleh dimanfaatkan, ya, kulitnya, meskipun hewannya itu tidak disembelih atau dia mati, ya, tanpa disembelih, itu jadi bangkai. Jadi kulitnya masih bisa dimanfaatkan setelah disamak, dibersihkan dengan sesuatu yang baik yang dulu pernah kita bahas, ya, bisa dengan zat kimia juga, ya, cara mensamaknya itu sehingga bersih, ya, terbebas dari bakteri, kuman atau kotoran yang lainnya. Itu bisa dimanfaatkan, hukumnya suci, tapi tidak boleh dikonsumsi. Ya, ya, suci tapi tidak boleh dikonsumsi. Ya, ini juga yang dijadikan landasan bahwa semua yang halal itu suci, tidak semua yang suci itu halal. Ya, suci tapi tidak halal dimakan, tidak boleh dimakan. Ya, maka tadi dijelaskan oleh Rasulullah, innama haruma akluha, yang haram itu adalah mengkonsumsinya, memakannya. Ya, jadi setelah disamak hukumnya suci. Karena itu dia boleh dimanfaatkan. Ya, dalam riwayat yang lain sebutnya, ya, zakatuha ribahuha. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa pensamaan kulit itu adalah disamakan dengan penyembelihannya. Jadi sehingga kulit dari hewan yang mati tanpa disembelih tadi, ketika sudah disamak maka itu boleh dimanfaatkan. Ada firman Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadis ini banyak riwayatkan nih, di banyak redaksinya.
Dalam riwayat lain diriwayatkan oleh Ibnu Abbas berkaitan dengan kulit hewan yang tidak disembelih tadi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ayyuma ihabin dzubira faqad tahura." Ya, apapun kulitnya, ya, kulit apapun ketika dia disamak maka itu telah menjadi suci. Ya, apapun kulitnya, ya, ketika dia disamak maka dia telah menjadi suci. Nah, di sini nanti ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Ya, karena di dalam hadis ini disebutkan apapun kulitnya, ayyuma ihabin, apapun kulitnya yang sudah disamak itu hukumnya suci. Ya, sehingga ada yang mengatakan kulit babi, kulit anjing itu kalau disamak jadi suci enggak? Tidak. Dalam mazhab Imam Syafi'i mengatakan tidak. Tapi ada sebagian pendapat ulama itu yang mengatakan ya termasuk. Ya, termasuk. Tapi itu tidak kuat, pendapat yang tidak kuat ya. Jadi karena di dalam ayat, di dalam hadis ini mutlak ayyuma ihadin, kulit apapun. Ya, ada yang mengatakan gitu. Tapi mayoritas ulama mengatakan, termasuk Imam Syafi'i, kecuali babi dan anjing. Kalau kulit babi dan anjing itu tidak bisa disamak, artinya tetap najis. Kenapa? Karena hidupnya saja najis, gitu ya. Karena hidupnya saja najis, apalagi kalau mati. Beda dengan hewan yang lain. Ya, semua hewan itu ketika masih hidup kan suci. Ya, semua hewan, baik hewan yang boleh dikonsumsi maupun tidak, itu ketika masih hidup adalah suci, kecuali anjing dan babi. Ya, maka kalau tadi kulitnya itu disamak, termasuk kulit buaya, kulit harimau, kulit, ya, itu kalau disamak berarti menjadi suci. Ya, ada yang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, berikutnya berkaitan dengan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang berobat. Diriwayatkan dari Usamah bin Sa'id, qala ataitu Nabiy Shallallahu Alaihi Wasallam wa ashabahu ka'annama ala ru'usihim at-tayr. Fasallamtu summa qa'adtu faja'al a'rabu min hauna wa hauna faqalu ya Rasulullah ana tadawa. Jadi ini ada hadis yang menjelaskan tentang sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bertanya tentang berobat, hukum berobat. Ya, mereka mengatakan, wahai Rasulullah, apakah boleh kami itu berobat? Faqala, udah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tadawu, fa inna Allah Azza wa Jalla lam yadha' da'an illa wada'a lahu dawa'an ghayra da'in wahidin al-haramu. Maka Rasulullah SAW menjawab pertanyaan para sahabat itu. Beliau mengatakan, tadawaw, berobatlah kalian. Sesungguhnya Allah itu tidaklah ya menciptakan penyakit kecuali Allah juga menciptakan obatnya. Jadi kalau setiap ada penyakit pasti ada obatnya. Ya, setiap ada penyakit ada obatnya, meskipun itu penyakit yang baru juga ada obatnya. Jadi semua penyakit itu ada obatnya, kecuali satu penyakit, yaitu penyakit mati atau penyakit pikun juga. Penyakit pikun itu bisa diobati ya?
pikun itu termasuk penyakit? Itu belum ya, belum ada yang bisa mengobati orang penyakit pikun. Orang yang sudah tua, yang sudah lanjut usia, itu diantara penyakitnya ya biasanya penyakit pikun itu. Ya, sudah makan bilang belum makan, lupa makan rumahnya dia bilang dia lupa, rumah yang ditempati dia bertahun-tahun dia bilang itu bukan rumahnya dan sebagainya. Ya, itu diantara gambaran penyakit itu. Nah, di dalam hadis yang lain tentang berobat juga diriwayatkan dari Abu Darda qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha anzala ad-da'a wad-dawa'a. Sesungguhnya Allah itu menurunkan penyakit dan obat. Wa ja'ala likulli da'in dawa'an, dan Allah telah menciptakan atau menjadikan setiap penyakit itu ada obatnya. Fatadawau, maka berobatlah kalian, wala tadawau bi haramin, tapi janganlah kalian itu berobat dengan yang haram. Ya, berobat itu boleh, ya, tetapi yang tidak boleh itu adalah berobat dengan haram, kecuali dalam keadaan darurat. Ya, dan darurat itu al-darurat tubihul mahzurat. Ya, keadaan darurat itu membolehkan larangan. Ya, yang dilarang oleh Allah ya adalah yang diharamkan oleh Allah dalam keadaan darurat. Jadi dalam kaidahnya seperti itu. Karena hukum Islam itu sangat fleksibel. Walaupun haram, kalau itu dalam keadaan darurat itu diperbolehkan. Contohnya yang kasus kemarin misalnya dalam kasus penyebaran wabah corona. Di situ kalau seandainya itu dipastikan kalau tidak pakai vaksin itu kemungkinan besar dia akan meninggal, ya, atau karena suatu penyakit, kalau dia tidak pakai itu dia meninggal. Nah, itu diperbolehkan menggunakan yang haram, ya, untuk menolong nyawa. Ini pentingnya tadi menjaga nyawa. Nyawa itu adalah termasuk hal yang dijaga oleh agama, ya, khifdun nafs, sehingga yang diharamkan boleh digunakan untuk menjaga nyawa. Ya, termasuk kalau ada orang yang makan tersedak, ya, sementara nggak ada yang diminum, kecuali yang haram misalnya, itu boleh hanya untuk sekedar menolongnya. Ada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bagaimana pendapat para ulama? Jadi itu dalam perspektif Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Bagaimana pendapat para ulama tentang pemanfaatan bulu? Nah, tadi di dalam Al-Quran disebutkan, ya, dalam surat An-Nahl ayat 80 tadi disebutkan tentang pemanfaatan, ya, bulu dari hewan. Nah, para ulama diantaranya adalah Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya, tafsir Al-Qurtubi. Beliau mengatakan bahwa surat An-Nahl ayat 80 itu menjelaskan tentang jawazul intifa'i bil aswafi wal awbari wal ash'ar. Ya, jadi surat An-Nahl ayat 80 tadi menjelaskan bahwa boleh memanfaatkan, ya, bulu, ya, atau rambut, ya, dalam semua keadaan. Maka dari itu, ya, sebagian atau mayoritas para ulama mengatakan suful maitati wa sya'ruha tahirun. Jadi rambut atau bulu hewan itu, ya, yang mati hukumnya adalah suci, yang boleh digunakan ya juzul intifa'u bihi ala kulli hal. Ini pendapat yang pertama, ya, terkait dengan surat An-Nahl ayat 80 tadi, bahwa, ya, bulu atau hewan atau rambut,
Ya, hewan yang mati atau bangkai itu hukumnya adalah suci. Wa yunsalu makhafatan ayyakuna ala qabihi wasa, dan dicuci, ya. Jadi kalaupun itu dianggap suci, tetap harus dicuci kalau mau dipakai. Kenapa? Karena dikhawatirkan ya bulunya itu sudah terkena kotoran atau najis, ya. Jadi ketika dicuci itu bukan karena bulunya yang najis, tapi karena dia dimungkinkan sudah terkena kotoran atau najis, sehingga harus dicuci, tetap harus dicuci. Wa kadzalika rawat Ummu Salamah an Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dari Ummu Salamah, ya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la ba'sa bi jildil maitati idza tubiqa, ya, tidak apa-apa menggunakan kulit hewan yang mati tanpa disembelih, ya, apabila sudah sama wasufuha wa sya'ruha idza kusila, dan bulunya dan rambutnya apabila telah dicuci. Jadi hadis ini menjelaskan bahwa rambut dan bulu hewan yang mati tanpa disembelih itu boleh dipakai, tapi harus dicuci, gitu ya. Ada firman Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antara alasan lainnya kenapa dianggap suci, li'annahu mimma la yahiluhul maut, karena rambut atau bulu itu termasuk anggota badan yang tidak memiliki nyawa, ya, termasuk kuku, ya, tanduk, bulu, rambut itu adalah anggota tubuh yang tidak memiliki nyawa. Jadi tidak harus disembelih. Jadi baik dia disembelih atau tidak disembelih ya tidak berpengaruh, karena dia anggota tubuh yang tidak memiliki nyawa. Nah, kuku kita potong karena tidak ada nyawanya di dalam kuku itu, ya tidak sakit. Ya, rambut dipotong, ya, itu karena tidak ada nyawanya di situ, maka dia ya, tidak sakit ketika dipotong. Jadi alasannya karena rambut dan bulu itu termasuk anggota tubuh yang tidak memiliki nyawa. Sawa'un kana sa'ru ma yukalu lahmuhu aula, baik itu dari hewan yang dimakan dagingnya maupun tidak. Jadi bulu kalau itu tidak dikaitkan dengan daging, ya, bulu tidak dikaitkan dengan daging. Kalau daging ya harus disembelih, kalau tidak disembelih ya haram. Tapi kalau bulu menurut pendapat yang pertama itu tidak, karena itu tidak ada nyawanya. Ya, kasya'ri ibni Adam wal khinzir, seperti rambut manusia, ya, rambut manusia. Rambut manusia itu yang hukumnya suci. Di rambut kita dipotong itu suci. Fa innahu tahirun kulluhu, dan itu semuanya adalah suci. Ini dikatakan oleh Imam Abu Hanifah. Dan begitu juga disamakan al-qarnu was-sinnu wal-azmu, begitu juga disamakan dengan rambut apa? Yaitu al-qarn, tanduk, wasin, gigi, wal-azm, dan tulang. Mislu syar, disamakan dengan rambut. Wa qala li anna hadhihi al-asya' kulluha la ruha fiha la tanjuzu bi mautil hayawan. Karena hal-hal itu tadi, rambut, bulu, tanduk, gigi, itu termasuk yang tidak ada nyawanya, sehingga dia dihukumi suci atau tidak najis. Ini pendapat yang pertama. Waqala Al-Hasan Al-Basri wal Laits bin Sa'ad wal Auza'i. Pendapat yang kedua dikatakan oleh Hasan Al-Basri, Imam Al-Laits bin Sa'ad, dan Imam Al-Auza'i.
Ya, ketikanya mengatakan inna syu'ura kulluha najisatun, semua rambut itu hukumnya adalah najis. Walakinnaha tathuru bil ghusli, tetapi bisa suci dengan dicuci. Ini pendapat yang kedua. Ya. Jadi pendapat yang kedua mengatakan semua rambut itu hukumnya najis, tapi bisa suci dengan cara dicuci. Kemudian pendapat yang ketiga, wa an Syafi'i salasu riwayat. Ya, dari Imam Asy-Syafi'i ada 3 riwayat atau 3 pendapat. Ini satu orang bisa 3 pendapatnya. Ya, ini terkadang dalam fikih itu biasa seperti itu. Ya, dalam satu masalah satu orang memiliki 3 pendapat. Ya, sehingga fikih itu memang boleh ya ada perbedaan-perbedaan itu. Jadi jangan sampai nanti dalam hukum fikih itu tidak boleh berbeda. Boleh-boleh saja. Bahkan satu orang sendiri kadang punya 2 pendapat atau 3 pendapat. Yang pendapatnya itu kadang sama dengan ulama yang lain. Nah, ini kalau kita tidak belajar dengan para ulama, ya kalau hanya mengambil satu pendapat saja ya, terlalu sempit. Ya. Jadi hukumnya terlalu sempit. Sehingga kalau ada perbedaan seperti itu, yang kita pilih yang mana? Ya, kalau ada perbedaan pendapat di antara ulama, yang kita pilih yang mana? Yang lebih memudahkan. Ya, yang kita pilih adalah yang lebih memudahkan. Jangan sampai mana yang menganggap oh ini salah, yang betul ya, yang lebih memudahkan. Ya, kita pilih yang paling hati-hati kalau dalam keadaan normal. Ya, kalau tidak dalam keadaan yang sulit, ya kita pilih yang lebih memudahkan. Ini termasuk fleksibilitas hukum Islam. Jadi hukum Islam itu sangat beragam. Ada yang Allah Subhanahu wa taala. Wa an Syafi'i salasu riwayat. Ya, dari Imam Syafi'i itu ada 3 riwayat atau 3 pendapat. Al-ula, pendapat yang pertama atau riwayat yang pertama, tahiratun la tanjusu bil mauti. Pendapat yang pertama mengatakan bahwa bulu hewan ya itu la tanjusu, tidak menjadi najis bil mauti sebab mati, artinya tidak sembelih. Ini pendapat yang pertama mengatakan bahwa bulu rambut hewan itu yang tidak disembelih hukumnya suci. Berarti ini sama dengan pendapat yang pertama tadi. Ya, ini satu pendapat dari Imam Syafi'i. Yang kedua, tanjusu. Riwayat yang kedua itu najis. Yang ketiga, riwayat yang ketiga, al-farqu baina sya'ri ibni Adam wa ghairihi, itu membedakan antara rambut manusia dan selainnya. Fa sya'ru ibni Adam tahirun wa ma adahu najasun. Dia mengatakan kalau itu rambut manusia maka hukumnya suci. Tapi kalau selainnya rambut manusia, hanya dari hewan, meskipun itu dari hewan yang halal dimakan, kalau dia tidak disembelih atau dipotong ketika masih hidup, itu hukumnya najis. Ini menurut pendapat Imam Syafi'i. Ya. Ada firman Allah Subhanahu wa taala, sehingga dari 3 perbedaan pendapat ini, ya, maka karena banyak orang-orang yang menggunakan rambut tadi, termasuk bulu gol tadi, ya. Gol itu banyak dipakai itu. Ya, kalau kita pilih pakai pendapat Syafi'i, karena pendapat Syafi'i sendiri ada 3 riwayat, ada yang mengatakan tidak najis, ada yang mengatakan najis, ada yang dibedakan itu bulu atau rambut manusia atau hewan. Ada yang Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah menurut tafsir Al-Munir, ya, berkaitan dengan ayat 80 dari surat An-Nahl tadi, disebutkan pada wal ayat bi umumi hatta ala jawazil intifa'i bil aswaf wal awbari wal ashna. Jadi
Surat An-Nahl ayat 80 itu menjelaskan secara umum bolehnya menggunakan bulu atau rambut, ya, ala kulli hal secara umum. Hatta innal Malikiyah, bahkan ya Imam Malik dan Hanafi mengatakan sauful maiti wa sya'ruha tahirun yajuzu al-intifa'u bihi ala kulli hal. Boleh menggunakan bulu, ya, bangkai yang berasal dari bangkai, ya, boleh memanfaatkan bulu atau rambut dari bangkai secara keseluruhan. Wa yusalu, dan dicuci makhafatan ayakuna alika bihi wasah, dan dicuci karena dikhawatirkan ada kotoran yang menempel pada rambut itu, ya. Jadi sama dengan yang disampaikan oleh Imam Al-Qurtubi tadinya. Ada firman Allah Subhanahu wa taala, dan diriwayatkan dari Imam At-Tirmidzi dan Nasa'i wa Ibnu Majah dari Ibnu Abbas, ayyuma ihadin zubiqa faqatahu, apapun itu kulitnya ketika dia disamak maka itu hukumnya adalah suci. Wa zada Abu Hanifah faqala al-qarnu was-sinnu wal-anfu mislu sya'r. Jadi tanduk, gigi, tulang itu disamakan dengan rambut. Ya, alasannya apa? Karena semua itu adalah anggota tubuh yang tidak memiliki nyawa. Alasannya itu. Nah, kita memilih yang mana? Yang mengatakan itu najis atau suci. Ada kata Allah Subhanahu wa taala. Maka berdasarkan itu ada beberapa ketentuan hukum. Yang pertama adalah bulu, rambut, dan seluruh bagian dari anggota tubuh manusia adalah suci, ya, tetapi haram dimanfaatkan untuk kepentingan pangan, obat-obatan, dan kosmetika. Kalau rambut manusia, ya, itu hukumnya suci. Ya, jelas ini kesepakatan para ulama. Jadi rambut manusia, ya, itu hukumnya suci, tapi haram dimanfaatkan untuk kepentingan pangan, obat-obatan, dan kosmetika. Suci tapi haram. Kenapa? Karena anggota manusia itu, anggota tubuh manusia itu termasuk dimuliakan. Ya, tidak boleh dikonsumsi, tidak boleh digunakan untuk obat, tidak boleh digunakan untuk kosmetika. Ya, haram. Yang kedua, bahwa bulu, rambut, dan tanduk dari hewan yang halal yang disembelih secara syar'i hukumnya adalah halal. Jadi kalau bulu, rambut, tanduk dari hewan yang boleh dikonsumsi, boleh dimakan, kalau disembelih secara syar'i, para ulama sepakat bahwa itu hukumnya halal. Ya, boleh dipakai untuk bahan pangan, boleh dipakai untuk obat-obatan, boleh dipakai untuk kosmetika. Kemudian yang ketiga, kulit dari bangkai hewan halal setelah dilakukan penyamakan statusnya adalah suci. Ya, boleh dimanfaatkan untuk barang gunaan non pangan, boleh dipakai tapi tidak boleh dikonsumsi. Juga boleh untuk obat luar dan kosmetika luar. Yang tidak boleh itu adalah dimakan. Tapi kalau di kulit tadi hewan yang sudah disamak itu boleh untuk obat luar. Ya, untuk obat luar boleh. Ya, karena hukumnya suci. Atau untuk kosmetika boleh. Hukum yang keempat, bulu, rambut, dan tanduk dari bangkai hewan halal termasuk yang tidak disembelih secara syar'i statusnya suci dan boleh dimanfaatkan untuk barang gunaan non pangan. Artinya boleh untuk obat luar, boleh untuk kosmetika, asalkan tidak dikonsumsi, itu hukumnya boleh. Ya, jadi rambut, tanduk, bulu dari hewan yang halal dimakan tapi tidak disembelih secara syar'i itu boleh digunakan untuk obat, untuk kosmetika,
yaitu yang dipakai di luar tubuh, tapi tidak boleh dikonsumsi, ya, haram dikonsumsi atau haram dijadikan sebagai bahan pangan. Ya, jadi itu adalah kesimpulan dari penggunaan hukum penggunaan bulu, ya, rambut dan tanduk untuk bahan kosmetika dan obat-obatan. Tadi Allah Subhanahu wa taala yang saya sampaikan, silakan Anda sampaikan. Ya, Pak. Bagaimana mensucikan makanan yang dimakan sampai mulut, katakanlah itu haram tapi karena tidak tahu atau karena darurat tadi ya, apakah harus disucikan pakai 7 kali, salah satunya dengan tanah atau tidak yang di mulut ini, Ustaz? Iya. Atau juga kita dengar juga filter rokok itu konon mengandung babi, ya, unsur babi, darah atau apa. Kalau kita menghisap rokok, filter itu sebelum sholat apakah perlu disucikan dulu nggak mulutnya? Iya. Jadi kalau kita mengkonsumsi, ya, sesuatu yang najis, termasuk darah yang dibuat filter rokok, atau karena mengkonsumsi daging babi karena darurat untuk menyelamatkan nyawa, ya, nah itu ya cukup dicuci sekali saja. Ya, pendapat yang kuat cukup dicuci sekali saja. Ya, kalau mulutnya dicuci sampai 7 kali, salah satunya dengan tanah, ini repot juga, dan itu menyulitkan, ya, menyulitkan. Karena berkaitan dengan najis babi itu memang ada perbedaan di antara para ulama. Ya, kalau darah kan cukup sekali dicuci, cukup sekali. Tapi kalau berkaitan dengan najis babi, jadi najis babi itu dikiaskan dengan liur anjing. Jadi aslinya dikiaskan dengan liur anjing, yaitu dicuci 7 kali kan gitu. Jadi kalau naskah dalam hadis dan Qur'annya tidak disebutkan bahwa najisnya babi itu dicuci 7 kali, itu tidak ada dalam Quran maupun hadis, tidak ada. Ya, redaksi yang ada itu berkaitan dengan jilatan anjing itu, ya. Idza walaqal qalbu fi ina'i ahadikum falyagsilha sab'a marrat. Jadi kalau wadah kita dijilat oleh anjing, maka dianjurkan oleh Rasulullah SAW untuk dicuci 7 kali. Gitu. Jadi itu dikiaskan. Alasannya apa? Karena babi itu lebih kotor daripada anjing, gitu ya. Jadi dikiaskan. Kalau hukum asalnya ya tidak ada. Ya, perintah aslinya, ya, najis babi itu tidak ada perintah pencuciannya sampai 7 kali. Maka di situ ada perbedaan antara ulama. Ya. Nah, kalau dia harus dicuci 7 kali tadi, itu termasuk menyulitkan. Maka di antara jalan tengahnya adalah, ya, dicuci sekali. Jadi yang mengatakan dicuci 7 kali itu adalah mazhab Imam Syafi'i. Ya, mazhab Imam Syafi'i. Ya, karena di dalam mazhab Imam Syafi'i itu ya dikiaskan dengan air liur anjing, yang harus dicuci 7 kali. Alasannya tadi karena itu babi itu lebih jorok, lebih kotor daripada anjing, gitu. Ya, jadi kalau dalam penggunaan yang darurat tadi, ya cukuplah dicuci sekali. Ya. Itu pendapat sebagian ulama seperti itu. Ya, jadi paling tidak kalau itu najis karena memang tidak ada perintah aslinya dalam Quran atau hadis, ya, menurut para ulama mengatakan cukup dicuci sekali, kecuali mazhab Imam Syafi'i mengajarkan dicuci 7 kali. Jadi kalau najisnya yang lain itu kan termasuk najis mutawasit, najis sedang itu cukup dicuci sekali. Gitu. Oke, yang lain silakan. Isama itu dibersihkan. Jadi kotoran yang menempel pada kulit. Jadi ketika kulit itu kita ambil dari hewan, itu kan ada
lendirnya, ada sebagian darahnya, ada yang menempel pada kulit, ya. Jadi kemudian itu dibersihkan dengan sesuatu yang bersifat pahit, bisa dengan daun apa itu, daun bidara ya, atau yang lainnya. Yang jelas dia memiliki rasa yang pahit, gosok kan, ya, digosok dengan itu sehingga itu bersih. Tadi kotoran-kotoran itu bersih, ya. Jadi itu namanya disamak. Atau boleh dengan menggunakan zat kimia yang memiliki sifat tadi, yang sifatnya pahit atau getir atau itu ya, itu digosokkan, itu dibersihkan, digunakan untuk membersihkan sisa-sisa kotoran yang menempel pada kulit tadi. Itu. Nah, setelah itu baru nanti dicuci, bersihkan. Itu namanya disamak, ya, seperti itu. Ya, bahkan boleh dengan nanti boleh dengan zat kimia atau yang lainnya. Karena tujuannya diantaranya adalah untuk membunuh bakteri atau virus atau sesuatu yang membahayakan, ya, dari sesuatu yang menempel pada kulit tadi. Itu sudah suci hukum. Ada yang lain? Cukup ya? Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.